Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Darevin, channel yang isinya belajar. Ayo kita belajar. Oke, buat kamu yang belum subscribe dulu dong. Percuma kita ngejelasin juga kalau misalnya kamu nggak subscribe. Jadi biar channel ini tetap ada, biar channel ini tetap berkontribusi buat kalian semuanya. Jangan lupa di subscribe ya. Oke, thank you yang udah subscribe. Terima kasih banyak. Dan yang belum jangan lupa di subscribe. Oke, kali ini kita belajar Microsoft Excel nih. Gimana ya? Sebenarnya ini basic banget, masih standar bang. Basic dari Microsoft Excel. Jadi fungsinya adalah kita belajar sorting, filtering, dan clustering. Jadi kalau dijelaskan sorting itu apa, filtering itu apa, clustering itu apa. Nah, bahasa Indonesianya gini, sorting itu ngurut, bukan ngurut mijet, maksudnya ngurut berurutan. Sorting itu berurutan, kemudian filtering itu menyaring, lalu clustering itu ngelompokin gitu. Nah, kita langsung buka aja ya Microsoft Excel-nya. Nah, ceritanya kita udah dapet nih data. Jadi di pembahasan sebelumnya, untuk membuat sebuah data dalam Microsoft Excel itu memang banyak cara ya. Dalam artian untuk memperoleh data itu banyak cara. Salah satunya misalnya membuat formulir secara online, atau misalnya bisa menanyakan satu persatu lalu kita mengetiknya kembali di Microsoft Excel, atau misalnya kita bisa membuat formulir manual lalu nanti kita salin, dan itu berbagai macam cara. Jadi itulah adalah bentuk dari usaha untuk mendapatkan data. Nah, data ini nantinya yang akan kita olah, akan dijadikan seperti apa, akan kita olah menjadi apa, misalnya gitu. Sama halnya seperti kita sama seperti halnya misalnya klik tetot lama. Oke, kira-kira seperti itulah. Jadi kita mengolah data, prosesnya yang kita lihat bukan hasilnya gitu. Jadi yang kita tekankan di sini adalah lebih kepada prosesnya, proses bagaimana kamu mendapatkan data, bagaimana kita mendapatkan datanya. Itu yang kemarin yang saya tugaskan kepada siswa-siswi ya. Jadi yang saya tekankan di sini adalah bagaimana prosesnya, bagaimana usahanya untuk mendapatkan data tersebut gitu. Walaupun akhirnya kebijakannya diringankan, maksudnya datanya tetap ada, datanya tetap dikumpulin, cuma akhirnya saya membuat lagi form secara online yang mana biar data ini bisa digunakan secara bersama-sama. Oke, ceritanya datanya udah ada, udah saya download dari Google dan hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini banyak data. Dari kalau di formulir online itu dia ada waktunya ya, kapan dia menginputnya, dan kapan ini dari tanggal 29, kemudian dan yang terakhir ini ada nih. Ini dia berurutan. Jam 23.35 nih masih ada yang ngisi nih, jam 11 malam. Pasti entah itu ayahnya, entah itu dia. Oh alam. Tapi yang pasti kita butuh data ini. Kita kita tidak melihat detailnya nanti. Nah, yang pertama gini. Ini datanya masih acak-acakan. Nanti masih kita olah lagi, yang pasti yang pertama kita fungsi pada filtering di Microsoft Excel. Fungsi sorting pada Microsoft Excel. Sesuai dengan namanya, sorting itu berurutan. Nah, yang harus kita lakukan,
key-nya adalah atau kuncinya apa yang mau kita urutkan di sini. Karena di sini banyak data nih. Kalau diurutkan secara timestamp, secara waktu yang input ini dia udah secara otomatis. Kemudian diurutkan berdasarkan email atau berdasarkan nama. Jadi mana yang akan kita urutkan? Di sini banyak data dari mulai ini ada berapa ke samping kiri-kiri. Nah, ada 18 kolom dari A sampai R. Ini adalah 18 data yang akan kita filtering. Nah, apakah jadi kebutuhannya apa dulu yang akan kita sorting atau kita urutkan? Bisa. Yang pasti gini, di sorting ini pengurutannya adalah di sini ada artinya A to Z, sortingnya atau ngurutinnya berdasarkan alfabet dari A ke sampai Z. Kalau Z to A artinya dibalik, ngurutinnya dari Z dulu kemudian ke A. Nah, kalau kita asumsikan A ini adalah nilainya 1, angka 1, nilainya kecil, dan Z ini adalah angka 10 misalnya, nilainya besar. Jadi kalau misalnya kita urutkan dari 1 sampai 10, A itu A1, Z itu sama dengan 10. Jadi nilai A itu nilainya kecil, Z itu nilainya besar. Begitu juga dengan sebaliknya yang ini, Z to A. Nah, ini kita bisa menggunakan yang ada di sini atau yang ada di sini juga nih. Di sini juga ada nih. Ini udah langsung otomatis. Jadi menu sorting itu ada di editing, di menu home, ada di editing atau di data ini. Nah, ini kalau ini dipisah, sorting sendiri, filtering sendiri. Nah, ini berkaitan sama data. Gitu. Jadi data mana yang akan kita filtering atau kita sorting ini di sini. Kalau di sini di home memang dia menjadi satu, sorting dan filtering, karena biasanya kita ngurutin dulu baru kita nanti filter gitu, baru kita saring data yang akan kita ambil. Nah, contohnya misalnya gini ya, ini kan namanya nggak berurutan nih. Kita dari kolom yang ini dulu deh. Kalau ini kan udah berurutan nih ya waktunya, dari tanggal 2 jam pertama kali saya sharing formulirnya jam 16.27 udah ada nih misalnya nih. Kemudian di sini ada yang terakhir adalah tanggal 3. Nah, ini urutan secara waktu. Ini urut secara waktu, tapi tidak urut secara email atau secara ini. Nah, kita mau mengurutkan atau mau sorting berdasarkan ini. Nah, catatannya sebenarnya gini, sebelum kita mengurutkan sesuatu itu harus ada keylog atau biar datanya itu nggak acak-acakan atau seperti semula. Nah, jadi biasanya gini, kita bisa menguncinya dengan ini, karena ini kan udah secara otomatis ya. Atau kalau misalnya timestamp yang nggak ada, kita bisa menambahkan lagi kolom di sampingnya ini dengan kolom insert ya. Jadi klik di sini, kemudian insert, lalu table. Oh maaf, insert mana ya? Kita klik kanan di kolom B ini, kita klik kanan, lalu pilih insert. Nah, ini ada nih. Kemudian di sini kita pilih nomor, kita ketik nomor, enter, 1, 2, nah 3. Formatnya sama dengan yang A. Nah, ini kan formatnya sama yang dengan yang A. Kita seleksi yang kolom B, lalu pilih home. Di sini pilih yang number. Oke, pilih number ini. Nah, kalau udah 1, 2, 3, lalu kita seleksi nih. Kita seleksi menggunakan mouse. Klik jangan dilepas di nomor 1, lalu kita lepas di nomor 3. Nah, ini kan ada titik nih. Di pojok ini ada poin titik ya. Jadi di sini nggak ada, cuma di pojok kanan bawah aja nih ada klik di sini. Nah, di sini saat pointer didekatkan di sini, maka dia akan menjadi pointernya menjadi plus kecil, simbol plus kecil. Kita langsung double klik aja di sini.
yang terjadi adalah ini sudah secara berurutan. Nah, ada berapa data yang masuk? Ada 200 orang. Kira-kira seperti itu. Ya, caranya ya gampang banget. Jadi kita ulang. Jadi setelah kita cukup 3 aja. Ini 3, kita menginput 3 angka, kemudian kita seleksi, lalu geser ke bawah, jangan dilepas, kita klik, jangan dilepas, lalu geser ke bawah sampai 3 dan seleksi 3 ini. Lalu digeser di sini, di pojok sini kita double klik. Ya, pointernya perhatikan pointer kalau misalnya di sini plusnya besar, kalau di sini kecil. Saat plusnya kecil ini, pointer menjadi simbol plus kecil ini, kita double klik, maka dia secara otomatis membuat penomoran secara berurutan. Itu sortingnya seperti itu. Ini untuk lock aja ya, untuk penguncian biar datanya seperti semula misalnya kayak gitu. Nah ini kita abaikan, sebenarnya ini udah cukup, tapi ini kalau misalnya antisipasi kalau misalnya ini tidak ada, jadi kita menggunakan 1, 2, 3 karena nantinya akan berubah. Nah kita mau mengurutkan yang email address ini atau yang nama lengkap. Kalau email address biasanya kan memang berubah-ubah, jadi kita mengurutkannya berdasarkan nama lengkap aja. Nah di sini kita kliknya di D1 di nama lengkap, lalu kita pilih data dan di sini kita pilih short A to Z. Yang terjadi adalah di sini namanya kolom D ini sudah berurutan. Nah, di sini kita bisa lihat juga nih yang mengisinya beberapa kali nih. Ini juga ada 2 kali, ini 2 kali. Nah, tapi kalian bisa lihat sebelah yang kolom B, kita bisa lihat kolom D ini tidak berurutan ya, tidak berurutan. Karena apa? Karena yang berurutan itu kita shortingnya berdasarkan kolom D. Nah, begitu kolom D kita shorting, maka sebelah kanan dan kirinya data yang lainnya juga mengikuti gitu. Nah, cuma memang harusnya kita menggunakan yang filtering, tapi ini sudah ini sih sudah otomatis. Nah, biar lebih amannya kita kembalikan dulu datanya. Biar lebih aman kita menggunakan filter juga, menggunakan saringan juga. Artinya apa? Biar nanti datanya tetap mengikuti gitu. Jadi ini sudah mengikuti nih, dia menginputnya. Kalau misalnya kita lihat tadi kita rewind ya, kita rubah nih. Nah, dia udah secara otomatis nih. Jadi kita merubah A to Z di sini. Kalau misalnya kita rubah Z to A, apa yang terjadi? Nah, jadi yang kita seleksi adalah di sini. Kita mengurutkannya berdasarkan kolom D, bukan kolom A atau bukan kolom B, bukan kolom C, tapi yang kolom-kolom yang lainnya mengikuti gitu. Jadi mengikuti kolom D ini datanya gitu. Lihat, perhatikan ini Zu dan Rauf. Misalnya ini alamat emailnya udah sesuai, misalnya ini. Nah, kira-kira datanya sesuai lah ya. Nah, misalnya gitu. Nah, itu adalah contoh untuk mengurutkan atau berurutan, sorting dalam Microsoft Excel. Yang kedua, sorting jadi sudah jelas ya, mengurutkan mana data yang akan kita urutkan, mana data yang akan kita sesuaikan. Contoh misalnya, contoh kedua, kalau tadi berdasarkan nama, kalau sekarang berdasarkan kelas misalnya, kita urutkan dari kelas yang terkecil. Nah, dia sudah secara otomatis. Nah, perhatikan juga ininya, namanya. Pertama kita tadi mengurutkan berdasarkan kolom D dari huruf atau dari nilai terbesar menuju nilai terkecil. Jadi di sini dari huruf abjadnya huruf S dulu ya, huruf yang belakang dulu, baru di sini huruf yang besar. Kalau misalnya kita mengurutkannya ini dari A dulu ke Z, maka nanti dia akan menyesuaikan juga. Ini misalnya
A to Z. Nah, ini udah kembali. Kemudian kita sorting lagi berdasarkan kelas, dari kelas yang terkecil. Nah, bisa dilihat ya, ini sudah ini sepertinya ada yang salah data. Nah, oke. Nah, ini sudah banyak yang mengisi double nih, banyak yang mengisi double ya. Tapi it's okay, nggak masalah. Nah, itu tadi mengurutkannya, pertama kita mengurutkan berdasarkan nama, kemudian kelas, tapi yang lainnya tetap mengikuti ya datanya. Ya, intinya gitu. Kita mau mengurutkan berdasarkan apa? Biar lebih rapih kan, sepertinya kayak gini. Walaupun ini belum rapi-rapi banget. Nah, jadi fungsi sorting atau pengurutan sudah dipahami ya, sudah kita pahami bareng-bareng. Nah, sekarang kita fungsi filtering. Oke, jadi fungsi filtering caranya tetap di data ini. Kemudian posisinya bebas nih, mau di sini atau di sini, tapi yang pasti dia harus di bagian atas. Ya, di bagian atas, karena atas adalah subjeknya atau judulnya. Nah, sementara di bawah itu adalah objeknya. Jadi kita harus menyeleksi, nggak perlu menyeleksi seperti ini. Cukup satu aja di sini. Lalu kita pilih filter, maka akan mengikuti semuanya. Nah, kita mau filter nih, misalnya dari nama, misalnya kita mau filter. Kira-kira kita mau mencari, filter itu kan saring. Bisa misalnya dari nama atau misalnya dari kelas A, saya mau pilih yang kelas A aja nih, misalnya kelas 4A. Nah, di sini kan filternya ada nih. Nah, di sini kita uncheck atau misalnya kita lepas dulu seleksinya, lalu di sini pilih kelas 6A. Sebentar, sebelum kita pilih kelas 4A, di sini data yang tampil itu banyak. Nah, data yang tampil itu dari kelas 4A sampai kelas 6B. Oke. Nah, karena data terlalu banyak, biar lebih simpel, kita buka data yang kelas 4A misalnya. Klik ya. Jadi kita lepas dulu seleksi pada saat sini. Namanya juga memfilter, menyaring. Jadi kita mau menyaring yang kelas 4A aja misalnya. Nah, muncul. Jadi ternyata di sini ada kelas 4A. Kelas 4A kira-kira segini. Loh, data yang lain mana? Tenang, nggak usah khawatir. Data yang lain akan tetap ada karena disembunyikan di sini. Karena kita hanya memfilternya berdasarkan kelas aja atau menyaringnya berdasarkan kelas aja. Gitu. Atau misalnya kita mau menyaring berdasarkan kira-kira dari kelas 4 sampai kelas 6B, kelas 4A sampai kelas 6B itu ada berapa yang namanya Zahra misalnya. Nah, kita bisa lihat di sini. Kita klik di sini, lalu kita klik searching di sini, kita ketik Zahra. Kira-kira ada berapa? Nah, ternyata banyak kan? Lalu oke. Nah, ternyata yang namanya Zahra itu ada berapa? Misalnya di sini datanya ada 12. Walaupun misalnya di sini ada double nih, ada yang double, kita terlepas dari yang double, tapi di sini data yang kita temukan yang namanya Zahra itu ternyata ada 12. Bisa cara. Terus nama-nama yang lain kemana Pak? Nama-nama yang lain tetap ada karena di hide atau disembunyikan di sini. Nah, itu fungsinya filter. Ini kita menyaring nama, menyaring nama yang bernama Zahra misalnya gitu. Nah, ini kan kelasnya juga beda, tempat lahirnya juga beda, kemudian alamatnya juga beda, tanggal lahirnya juga beda, alamatnya beda. Oke, nah kira-kira seperti itu. Untuk filtering, kita bisa mana yang mau kita filter, misalnya mana yang mau kita saring, ini kita kembalikan dulu ya. Jadi mana yang mau kita filter dan mana yang mau kita saring atau mana yang mau kita urutkan. Jadi tergantung kebutuhannya seperti apa gitu. Nah, yang terakhir clustering. Clustering ini pengelompokan. Lagi-lagi kembali kepada subjeknya apa yang akan kita kelompokkan gitu. Judulnya apa yang akan kita kelompokkan. Apa berdasarkan misalnya berdasarkan alamat email atau misalnya apa?
Nanti kita lihat. Jadi untuk clustering ini caranya adalah ini biarkan di sini atau misalnya kita klik di sini atau di mana di bagian atas boleh. Nah, setelah itu bebas misalnya. Kita pilih menu insert lalu pilih pivot table. Nah, table yang akan kita seleksi datanya adalah semuanya. Ini ranknya ya. Ranknya dari sheet 2 ini maksudnya A ini dari A1 ini sampai S201 di sini. Ini kolom S sampai 201 ini maksudnya. Ya, S201. Nah, kalau ini aja. Nah, tapi kita kan ranknya tadi pilihnya ini. Nah, kita kembalikan lagi seperti ini ya. Oke, jadi dari A1 sampai S201. Kalau udah, pilih new worksheet aja biar datanya yang sini ngacak-ngacakan. Lalu kita klik OK. Nah, mana data yang akan kita kelompokkan? Contoh misalnya, karena ini kelompok, kalau berdasarkan nama agak susah. Di sini ada tempat lahir, jadi kita pilih tempat lahirnya. Nah, ternyata ada yang nggak sesuai nih, bukan yang ngaco, nggak sesuai. Artinya tempat lahir di sini kok ditulis tanggal. Berarti kita abaikan dulu. Kita pilih berdasarkan, kalau kecamatan sudah default, kabupaten juga sudah default. Nama kampung mungkin ya, nama kampung. Nah, nama kampung ini karena kampung pilihannya udah ditentukan, bukan ngisi sendiri. Nah, di sini kira-kira kita mau mengkelompokkan yang di kampung ini ada berapa orang sih. Kemudian setelah itu kan kita mau melihat karena ini adalah data siswa atau misalnya ini adalah data perorangan, maka kita harus maksudnya kita adu datanya dengan data perorangannya. Jadi misalnya di Bumi Citra Lestari ada berapa orang sih, di Central Park ada berapa orang sih gitu. Jadi kita mau melihat datanya seperti itu. Kita kelompok-kelompokannya seperti itu kira-kira. Kita clusteringnya seperti itu misalnya. Nah, kita pilih nama lengkapnya juga. Jadi kalau tadi kita memilih nama dan kampung perumahan, lalu pilih nama lengkap. Nah, ternyata di sini ada nih. Nah, ini kan banyak nih. Kalau misalnya di sini muncul, jadi kita abaikan dulu yang ini. Ini kita klik lalu geser di sini. Ya. Jadi saya ulang sekali lagi. Kita mau tahu jumlah orang yang ada di sini, yang ada di BCL, kemudian ada di Central, kemudian ada di Sakura, ada di GCC, ada di Pesantren. Kita mau lihat ada berapa orang sih sebenarnya dari kelas 4A sampai kelas 6B kira-kira ada berapa orang. Nah, tadi kita kliknya di nama kampung. Nah, sekarang kita pilih di nama lengkapnya ini, lalu kita klik dan jangan dilepas, geser ke value. Nah, hasilnya adalah Bumi Citra Lestari ada 1 orang, Center Park 30 orang, 33. Kemudian di Sakura ada 18, GCC-nya ada 18, Pisang Batu ada 11, Kampung Tanggul ada 1, Pisang Batunya 1, Walahir 63, Puri Mutiara 64. Jadi nah, ini data, kira-kira datanya seperti ini. Ternyata yang paling banyak itu ada di Puri Mutiara sama di Kampung Walahir kedua, kemudian ketiganya di Central Park. Nah, kira-kira seperti itu clustering, kita pengelompokan. Terus fungsinya buat apa? Kita hanya melihat data aja. Nanti keperluannya untuk seperti apa, kita paling nggak kita bisa membayangkan, oh ternyata begini. Nah, biasanya data itu digunakan memang untuk kebutuhan survei atau analisa, atau misalnya untuk kebutuhan lain lagi, lain-lain misalnya. Jadi makanya hati-hati dengan data karena
kalau misalnya disalahgunakan akan berbahaya gitu. Jadi data ini diperuntukkan untuk belajar aja. Data yang saya kirimkan melalui email juga untuk keperluan belajar aja, tidak untuk keperluan yang lain-lain, untuk pembelajaran saja. Nah, tugasnya sudah ada di email, jadi silakan kalian kerjakan. Gampang untuk sorting, filtering, dan clustering gitu. Kira-kira sampai sini sudah jelas ya, mudah-mudahan cukup jelas lah. Jadi kita tadi sudah ada filtering, sudah ada sorting, filtering, dan clustering. Nah, untuk tambahan lagi untuk clustering kita bisa menggunakannya misalnya yang lain lagi. Ini kan misalnya Pak, saya mau kan sebelum kita akhiri, maaf nih. Ini kan pengelompokan berdasarkan nama kampung atau perumahan. Gimana misalnya saya mau tahu dong yang dari kampung orang tua saya ada yang satu kampung sama orang tua saya siapa aja gitu misalnya. Nah ini bisa. Jadi ininya kita ganti yang namanya ini. Kemudian ini kampung halaman orang tua di kabupaten misalnya. Nah ini ternyata banyak. Ternyata ada, wow yang Bekasi paling banyak. Aceh Barat ada, Badung ada, Bandar Lampung ada, Bandung 3. Ini antara Badung sama Bandung tuh beda-beda tipis. Badung itu di Bali ya, bukan di Bandung. Nah, Bandung Barat, kemudian ada Banjarnegara, Banyumas, Batu, Bekasi, Belitung, Blitar, Boyolali, Ciamis, Darmasraya. Ini seriusan ini? Apa jangan-jangan asal klik nih? Karena datanya ini udah disediakan, bukan mengetik sendiri kalau ini. Nah, atau misalnya berdasarkan hobinya, oh ternyata hobi lainnya ada 35, yang membaca ada 36. Nah ini tinggal dipilih aja data yang mau. Nah untuk kombinasi filter apa segala macamnya itu nanti belakangan deh. Yang penting sekarang kita tahu cara mengkelompokkannya. Ternyata yang cita-citanya ini pengelompokan berdasarkan cita-cita. Yang jadi dokter atau bidan itu 54 paling banyak nih. Kemudian kedua itu ada menjadi guru atau pengajar, ada 40, pekerja profesional. Oh yang keduanya ini pengusaha, yang ketiga guru, yang keempatnya TNI atau Polri ini. Nah kelimanya baru pekerja profesional. Wah ada yang mau jadi presiden juga. Oke, nah kira-kira seperti itu. Nah tambahan lagi saat kita menyeleksi, misalnya memindahkan sel yang aktif di A1 misalnya, maka datanya nggak akan muncul di sini ya. Data clusteringnya, maksudnya untuk seleksi fitur clusteringnya nggak muncul, kecuali kalau misalnya kita seleksi di sini, aktif di sini, maka clustering atau pivotnya ini akan muncul di sini. Gitu. Jadi kalau kita klik di sini nggak muncul, kalau di sini akan muncul. Oke, gitu. Nah, mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa dipahami dan bisa dipraktekkan di rumah, gitu. Oke, sampai di sini dulu penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye.